A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Beberapa saat ke depan kita akan belajar sama-sama. Saya akan menjadi teman perjalanan kita semua untuk belajar, membuka pikiran dan membuka hati, yang mudah-mudahan program ini, acara ini menjadi acara yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan kesadaran kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita akan mengheningkan pikiran sejenak, tidak menyibukkan pikiran supaya apapun pembelajarannya akan menjadi kesadaran yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita rileks sebentar, hening sejenak, kita menghening, dimulai. Selesai dan terima kasih. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang paling esensial untuk kita awali dalam perjalanan hidup, di mana yang penting untuk kita sadari dan kita ketahui, memaknai tujuan hidup. Terkadang kita suka bingung, kita suka cari tahu kanan atau kiri tentang hidup ini tuh sebetulnya untuk apa sih gitu. Ada 3 pertanyaan penting yang sangat-sangat penting untuk kita sadari, dan ini akan jadi pertanyaan seumur hidup. Untuk kita terus gali, untuk kita terus ketahui, untuk kita terus cari. Di mana pertanyaan nomor 1 ini fundamental sekali. Konteksnya adalah, pernahkah kita merenungkan dan berpikir kita tuh datang dari mana sih? Terus saya rasa dan kita menyadari, kita semua ini tidak ada yang pernah minta dilahirkan ke semesta raya. Nggak ada yang pernah minta jadi laki-laki atau perempuan, dilahirkan di rahim ibu siapa, di kota mana, dengan bentuk seperti apa, warna kulit, dan seterusnya. Terus untuk apa kita hadir ke sini? Dan pertanyaan yang paling penting lagi adalah yang nomor 3. Terus abis ini tuh mau kemana sih sebetulnya? Dimana ketika 3 pertanyaan ini tidak direnungkan atau jarang direnungkan, jangan-jangan kita hanya mengulang aktivitas sehari-hari. Diulang dengan kesadaran yang sama, diulang dengan pemikiran yang sama. Disitulah kenapa akhir-akhir ini kalau kita melihat angka kecemasan, khawatir, stres, depresi itu sangat tinggi. Karena jangan-jangan memang tidak menyadari tujuan kita untuk hadir ke sini ini untuk apa. Jadi hari ini saya bukan mau berceramah, saya bukan mau bertausiah, saya bukan mau mengajari atau menggurui, tapi kita akan jadi sama-sama belajar. Jadi jangan merasa digurui, jangan merasa diceramahi, tetapi mudah-mudahan apapun yang kita dapat dari pembelajaran kita di sini, ini akan menambah pengetahuan kita, dan yang lebih penting lagi adalah menambah kesadaran kita. Mari kita mulai dengan memaknai tujuan hidup. Mungkin bagi umat muslim khususnya, sering sekali mendengar kata-kata, dan ini saya rasa sangat sering sekali di pandemik akhir-akhir ini gitu. Di akhir-akhir ini kan kalau buka WhatsApp gitu ya, kadang-kadang suka deg-degan. Kenapa? Karena banyak banget message yang diawali dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi yang jadi pertanyaan dan yang menjadi perenungan adalah, apakah ketika kita mengucapkan atau mengatakan, kita menyadari dan tahu betul apa yang kita ucapkan, dan dalam tanda petik, jangan-jangan saya cuma membunyikan, tetapi saya tidak memaknai apa yang saya ucapkan. Dan itu menjadi satu kebiasaan, di mana ada satu kebiasaan dan ada satu kebenaran. Dan yang paling sering ini, mari kita renungkan, membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Nah, saya kasih contoh. Mungkin saya akan sedikit kasih visual supaya mudah. Kita akan mengklasifikasikan. Klasifikasinya kurang lebih seperti ini. Konteks manusia, saya mudahkan kita akan jadi 4 bagian besar. Ya, untuk memahami sesuatu. Saya kasih level A, level B, level C, dan level D. Itu supaya mudah gitu. Jadi nanti mudah-mudahan kita sadar, oh ternyata saya masih di level mana dan saya harus ke level mana. Itu penting sekali. Karena begitu saya menyadari saya ada di level mana, saya tahu saya harus menuju level mana gitu. Oke. Supaya nggak terlalu serius banget, supaya nggak terlalu teoritikal banget, jadi pakai kata-kata yang gampang untuk diingat aja gitu ya kira-kira. Oke, level A itu saya sebut dengan yang namanya adalah level asbun. Jadi di sini cuman membunyikan. Jadi terkadang ada orang membunyikan, tapi dia nggak ngerti apa yang dia bunyikan. Jadi cuman bunyi, udah aja.
Ya sama kayak tadi, boleh jadi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia cuman bunyi, tapi nggak tahu apa yang dibunyiin, nggak ngerti apa yang dibunyiin, gitu kira-kira. Maka naik satu level setelah bunyi, itu adalah tahu. Tahu berarti ada knowledge-nya. Tapi kalaupun cuman tahu, oh berarti kalau meninggal baca ini, kalau lahir baca ini, kalau lagi gimana baca apa, dan seterusnya. Itu hanya menjadi pengetahuan. Dan apa yang kita tahu itu belum akan membuat kita bisa menjalani kehidupan lebih baik. Karena kenapa? Pengetahuan yang kita ketahui belum tentu masuk ke level yang namanya paham. Maka orang tahu belum tentu paham. Tetapi balik lagi, paham ini belum cukup juga. Karena orang paham belum tentu mengerjakan atau melakukan. Belum tentu menjadi bagian dari dirinya. Saya kasih contoh sederhana. Kalau mungkin pernah mendengar ada kata-kata buta huruf. Di mana orang yang buta huruf dia tidak bisa membaca. Tetapi mohon maaf nih, meskipun dia bisa membaca, dia belum tentu juga memaknai. Misal, kalau ada lampu merah, jelas-jelas lampunya lagi merah. Tahu dong, artinya adalah harus diam. Tapi ada nggak orang yang jelas-jelas lampunya merah tetap jalan juga? Ada dong. Nah, berarti boleh jadi dia tidak buta warna, tapi buta makna. Karena dia tidak memaknai warna merah itu dia harus diam. Maka tahu dan paham itu belum cukup dalam menjalani kehidupan ini. Karena kenapa? Yang terpenting adalah level D yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Maka begitu sudah mulai masuk ke dalam kesadaran, di situ kita akan masuk ke dalam konteks bagaimana kita bisa merubah kehidupan. Maka pengetahuan yang tidak difahami, kefahaman pengetahuan yang tidak disadari, itu tidak akan menjadi perilaku. Karena perilaku itu datang dari kesadaran, datang dari latihan yang kita ulang-ulang. Karena kenapa? We are what we repeat. Kita ini apa yang kita ulang-ulang. Pembelajaran ini akan saya lanjutkan, tetap bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Nah, kembali kepada level-level ini. Saya kasih contoh sederhana begini. Ketika dapat message terus ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, mungkin dari kecil familiar sekali dengan kata-kata itu. Mungkin dari kecil sering banget mengucapkan kata-kata itu. Nah, sekarang kita renungkan baik-baik kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kebanyakan orang tahu kalau udah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti langsung yang ada di dalam pikirannya adalah kematian. Nggak salah. Tetapi ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya urusan berbicara masalah kematian. No. Karena kenapa? Justru fundamental kesadaran kehidupan kita itu datang dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang akan menjadi kunci kesadaran kita dalam kehidupan, itu yang akan menjadi pegangan kita, dan saya rasa ini adalah hal yang paling penting dalam kondisi kesadaran kita tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, sedikit kita berbicara tentang pemaknaan katanya. Dalam bahasa, kalau kita baca di Quran gitu ya, ada konteks yang namanya inna, fa'in nama, atau lakod, atau walakod gitu misalkan. Itu pasti memiliki pemaknaan dengan esensi yang sungguh-sungguh, serius banget gitu. Maka itu penekanan. Nah, sekarang kita ambil kata-kata ini untuk kita masuk bukan hanya bunyi, tapi jadi tahu. Mudah-mudahan akhirnya jadi paham, akhirnya jadi kita bisa sama-sama punya kesadaran. Yuk, kita petik dari kalimat awalnya. Inna lillah. Jelas kan? Inna lillah. Sesungguhnya, kita ini semua berasal dari Allah, dari Tuhan, dari satu sumber. Dan kalimat berikutnya, wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan kembali. Kembali. Di situ menarik itu kalimatnya. Kita datang dari satu tempat dan kita akan kembali ke tempat itu. Mungkin selama ini hanya jadi kalimat yang dibunyikan, tapi kalau kita sebentar lagi akan masuk ke dalam kesadaran, kalimat ini akan memiliki kedalaman makna yang sangat luar biasa untuk kita renungkan sebetulnya. Oke, saya akan gambarkan sederhana supaya mudah gitu ya. Oke, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau berbicara innalillah, berarti semua kita datang dari sumber yang sama.
Saya rasa setuju dong, karena kalimatnya juga universal sekali gitu. Oke, saya menggunakan simbol dalam konteks Allah atau Tuhan atau sumber dengan alif lam lam ha ini adalah sebagai sumber di mana tempat kedatangan kita semua. Berarti kalau saya boleh gambarkan dan saya boleh kasih tanda, ini adalah starting point kita nih. Startnya dari situ. Dan ternyata poinnya adalah wa inna ilaihi rojiun. Akan kembali kepada titik yang sama. Nah dari sini kita udah mulai bisa menyadari nih. Ternyata start sama finish kehidupan itu titiknya sama. Ternyata kita ini starting point-nya tidak dihitung ketika kita keluar dari perut ibu kita. Ternyata kita datang dari satu tempat, kita sekarang lagi pergi sebentar ke tempat yang sekarang kita diami, berarti tempat yang sekarang kita diami ini sementara nih. Yang kita akan kembali ke tempat itu. Dimana kalau boleh saya katakan, kampung halaman sejati kita tuh bukan di sini. Di sini kita cuma mampir sebentar, kita cuma datang sebentar, kita cuma melakukan sebuah perjalanan, maka terkadang hidup itu disebut sebagai the journey. Sebuah perjalanan hidup. Jadi kalau sekarang kita mulai sadar nih, dan kita mulai menelaah lagi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun yang hari-hari kita dengar, yang hari-hari kita baca, lebih dalam lagi kita akan punya pemaknaan yang lebih dalam lagi tentang kehidupan itu sendiri. Artinya, yuk kita renungkan lagi nih. Starting point-nya dari mana? Dari Dia, dari Allah, dari Tuhan. Akan kembali kemana? Kepada Dia juga. So kalau begitu, kita ini mau kemana sih sebenarnya? Secara sederhana, inti dari apa yang kita sekarang lakukan adalah kita mau jalan menuju pulang. Karena sejatinya dalam tanda petik kita ini sekarang sedang pergi. Jadi artinya apa? Kita mau pulang nih. Maka ini tolong digaris bawah tanda seru, penting banget untuk kita sama-sama sadari. Karena kita mau pulang, maka jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang juga. Kenapa? Karena jangan-jangan sekarang kita salah fokus nih. Di mana kehidupan yang sekarang ini adalah sementara, ada masa expired-nya, ada masa tunggunya. Jangan-jangan fokus kita terlalu kepada sesuatu yang sementara, padahal yang abadi nggak pernah dicari gitu. Padahal yang abadi nggak pernah mau terus menggali gitu. Karena kenapa? Terlalu sibuk kepada yang sementara sehingga kita lupa untuk kembali bahwa inti dari kehidupan ini sebetulnya adalah mau pulang gitu. Jadi mudah-mudahan di awal ini kita mulai bisa lebih dalam gitu ya memaknai kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya ucapan. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kesadaran bahwa kita akan menuju pulang. Pertanyaannya, udah tahu jalan pulang atau belum? Udah tahu mau menuju kemana atau belum? Udah tahu tujuannya akhirnya itu mau kemana atau tidak gitu kira-kira. Dan itu yang penting untuk kita sadari gitu. Oke, itu hal yang paling penting untuk kita renungkan di awal ini. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba ada. Segala sesuatu itu pasti dalam perencanaan. Maka di banyak kitab suci dikatakan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup gitu. Bahwa semua penciptaan ini pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin sang pencipta menciptakan sesuatu itu nggak mungkin kalau nggak ada skenario-nya. Nggak mungkin kalau nggak ada ceritanya, nggak mungkin. Dan ini yang penting untuk kita sadari. Dalam konteks kalau misalnya kita berbicara dalam kitab suci Al-Quran misalkan, di surat 20 ayat 41 itu dikatakan bahwa aku memilihmu untuk diriku. Wastokatuna li nafsi. Aku milih kamu ya, gitu kira-kira ceritanya. Untuk diriku. Jadi sadarilah siapapun yang sekarang hadir, kita ini semua adalah terpilih. Kita semua ini datang ke sini itu semuanya melalui seleksi ketat gitu. Karena kalau kita nggak ngerti ini, kalau kita nggak ngerti keterpilihan kita, kalau nggak ngerti kedatangan kita ke sini, ini bisa jadi akan membuat kita ini akan sangat sulit bersyukur dalam kehidupan. Padahal, hidup itu sendiri adalah anugerah besar yang diberikan oleh Sang Maha kepada kita. Kita dihidupkan ini dengan sangat luar biasa sebetulnya. Pembelajaran ini akan tetap saya lanjutkan, tetap bersama saya.
Masih bersama saya, Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Semua yang terlahir ke semesta raya itu pasti pertemuan antara sperma ayah bertemu dengan ovum ibu. Maka lahirlah antara ayah dan ibu, pertemuan sperma dan ovum, lahirlah yang namanya adalah anak. Itulah adalah kita semua. Jadi kita ini lahir berdasarkan proses, sudah pasti. Mengandungnya aja 9 bulan gitu. Tapi pernahkah kita merenung bahwa jumlah sperma yang dihasilkan oleh ayah itu jumlahnya jutaan bahkan ratusan juta, banyak banget. Tapi pernahkah kita bersyukur bahwa dari ratusan juta kesempatan yang terpilih cuma satu dan kitalah yang terpilih? Berarti kita ini pemenang dari ratusan juta, kalau mau disebut casting gitu, audisi gitu. Kita ini kepilih dari ratusan juta peserta yang dipilih cuma satu. Berarti kan kita ini so special. Berarti kan kita ini memang dipersiapkan untuk dipilih gitu. Nah, ini hal yang kadang-kadang kenapa kita masih banyak mengeluh, kita masih banyak khawatir, cemas berlebih. Karena jangan-jangan kita tidak benar-benar mengenali diri gitu. Kita benar-benar jangan-jangan nggak sadar, nggak ngerti bahwa kita ini semua adalah terpilih. Maka kalau kita renungkan ulang, dari ratusan juta yang dalam tanda petik ikut audisi dan yang terpilih adalah kita cuma satu, the only one, the one gitu kira-kira. The one inilah yang akan menjalankan sebuah perjalanan yang sangat indah sebetulnya. Jadi di awal, mari kita sama-sama sadari bahwa hidup ini adalah berkah yang luar biasa, yang sebetulnya kita ini menang dalam kompetisi ratusan juta, banyaklah gitu intinya, dan kita adalah yang terpilih. Jadi poin pentingnya adalah sadarilah bahwa kita ini terpilih. Pertanyaan berikutnya, terus kalau terpilih untuk apa dipilih? Kan nggak mungkin tiba-tiba terpilih tidak ada job desk-nya. Nggak mungkin tiba-tiba terpilih nggak ada tujuan dipilih untuk apa, kan nggak mungkin. Maka ada peran yang sangat-sangat sederhana. Kalau saya mau menggambarkan lagi dengan sangat mudah supaya kita menganalogikan gitu kira-kira. Gampangannya kurang lebih seperti ini. Kalau mau dimudahkan, Allah ini sedang membuat yang namanya grand skenario, GS gitu ya. Berarti ada skenario besar tuh. Di mana skenario ini mau dipersiapkan untuk sebuah panggung sandiwara. Saya sebut PS aja gitu. Ya kalau mau dianalogikan secara teatrikal, jadi ini mau ada pagelaran panggung besar banget. Allah sebagai dalangnya, sebagai dalam tanda petik sutradaranya, memerlukan aktor dan aktrisnya. Di mana untuk mengisi perannya, itu perlu casting. Dan kita semua ini lulus casting. Di mana yang terlahir adalah aktor aktris yang akan memerankan panggung sandiwara besar ini untuk menjalankan grand skenario atau skenario besar dari Sang Maha itu sendiri gitu. Dan kita terpilih. Tadi kita sadari bahwa innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita datang dari Dia. Nomor satu yang harus kita sadari adalah kita semua adalah visitor atau kita semua ini adalah tamu. Maka kita harus tahu, harus ngerti, harus menyadari tamu tuh bersikaplah seperti tamu gitu kira-kira. Jangan jadi tamu yang dalam tanda petik kurang ajar gitu. Maka yang paling penting berbicara masalah tamu, yang namanya tamu tuh nggak pernah punya hak memiliki. Karena kita di sini hanya diberikan fasilitas. Tamu, sekali lagi, tidak pernah punya hak untuk memiliki. Tapi berapa persen manusia sekarang yang dalam tanda petik udah jelas-jelas kita adalah tamu, udah jelas-jelas kita nggak pernah memiliki, tapi hobinya manusia itu merasa kehilangan gitu. Poin yang paling penting adalah sadarilah bahwa kita semua adalah tamu semesta yang sedang menjalankan peran di mana kita tidak pernah memiliki apapun. Maka sekali lagi, ketenangan hidup juga akan dialami ketika mulai melepaskan rasa memiliki. Karena sekali lagi, kita nggak pernah punya apa-apa. Yang kedua, kita tamu ini adalah dikasih perjalanan untuk melakukan pembelajaran. Saya biasa mengatakan bahwa kita adalah visitor, visitor adalah learner, pembelajar, di mana hidup adalah belajar. Maka, setiap jam adalah jam pelajaran,
Setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kita itu pasti mau memberikan pelajaran untuk kita. Gitu. Maka kalau mau dikatakan dalam sistem pendidikan, long life education, hidup ini semuanya pembelajaran. Maka ingat waktu kita sekolah kan, di setiap sekolah tuh pasti ada ujian untuk naik kelas gitu. Maka hidup ini adalah rentetan dari ujian menuju ujian untuk naik kelas kepada kelas kehidupan yang lebih baik. Tapi bedanya cuma sederhana. Waktu di sekolah formal, kita belajar dulu, baru ujian. Tapi di School of Life ini, di sekolah kehidupan ini, banyak hal yang kita diuji dulu, baru kita mengambil pelajaran dari ujian-ujian. Maka kalau kita punya mindset, kita punya kesadaran bahwa hidup ini adalah naik kelas menuju kepada kesadaran yang lebih baik, kita akan menyadari bahwa setiap detik dalam kehidupan kita sebetulnya dalam tanda petik adalah ujian kesadaran kita. Dan yang paling penting, nomor 3, pendatang yang sedang belajar, tujuan akhirnya, kalau saya boleh mengutip dari ayat Al-Quran, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu garis bawahi terakhirnya adalah lil alamin. Dan aku tidak menciptakan, mengutus semuanya, memilih semuanya, memerankan semuanya, hanya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Poin yang paling penting yang akan kita dinilai dalam kehidupan ini adalah, saya selalu mengatakan ini adalah impact-nya. Impact dari kehidupan. Value hidup ini bukan dari seberapa tinggi jabatannya, seberapa kayanya, seberapa banyak mobilnya, seberapa terkenalnya. Itu bumbu kehidupan lah. Tapi hidup itu sendiri justru penilaian akhirnya itu cuma satu. Seberapa manfaat yang kita berikan kepada sesama. Karena poin pentingnya, kita melakukan 3 keharmonisasian. Pertama adalah harmony with God kepada Tuhan. Yang kedua, harmony with nature, kepada semesta. Dan yang ketiga adalah harmony with people tentu saja. Keselarasan dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan pemaparan awal ini mulai menyadarkan kita tentang pemaknaan hidup gitu. Mulai menyadari bahwa kita lagi menjalankan peran yang sangat panjang. Kita lagi mau memerankan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, indah tentu saja. Karena kita semua ini adalah terpilih. Karena kita semua ini diberikan castingnya masing-masing. Diberikan kurikulumnya juga masing-masing. Maka, mari kita mulai fokus kepada kurikulum kita. Karena begitu kita terlalu sibuk memikirkan yang di luar, terlalu sibuk telunjuknya keluar, kita akan benar-benar sulit untuk mengenal siapa diri kita. Nah, mudah-mudahan begitu kita mulai menyadari bahwa kita ini tamu semesta, kita ini adalah pembelajar, dan kita ini outputnya atau hasilnya adalah memberikan impact, kita akan selalu bisa bermanfaat kepada siapapun. Selamat menjalankan perjalanan ini, semoga semakin menambah kesadaran dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.